Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmat Farih, NIM 19016178. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teks. Yang pertama, teks annotated. Yang kedua, teks deskripsi. Yang ketiga, teks diskusi. Yang keempat, teks eksposisi. Dan yang kelima, teks narasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang disajikan dalam bentuk atau sejumlah pengetahuan dan informasi dan disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan tentang sesuatu. Yang kedua, gaya bersifat informatif. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Yang keempat, paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang 5W tambah 1H. Yang ketiga, struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendapat berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, argumentasi atau isi berisi tentang argumen-argumen yang mendukung pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca untuk kebenaran pernyataan. Baiklah, masuk kepada contoh teks eksposisi. Di sini, pada paragraf pertama, dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukum sebagai pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Pada paragraf pertama ini, yaitu termasuk dengan kategori tesis. Karena penulis pada paragraf pertama ini mengemukakan pendapatnya. Namun pada paragraf kedua, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Namun, pada paragraf 2 ini termasuk di bagian argumentasi. Karena pada paragraf kedua ini dia mendukung tentang pernyataan. Lanjut pada paragraf ketiga, yaitu paragraf akhir. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Beliau terancam dihukum selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh koruptor. Pada paragraf ketiga ini, dia bertujuan untuk penegasan ulang pada paragraf 1 dan 2. Paragraf ketiga ini dinamakan dengan penguatan ulang.
Itulah yang termasuk struktur-struktur dalam teks eksposisi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada teks eksposisi. Baiklah, selanjutnya teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. B. Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, isi teks karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. C. Struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi, yaitu berisikan pengenalan tokoh, latar, dan berbagai komponen pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu pokok persoalan yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, resolusi, yaitu pemecahan masalah. Dan yang keempat, koda, yaitu penyelesaian atau bagian akhir karangan. Baiklah, kita masuk pada contoh teks narasi, yaitu pada paragraf pertama, Ara adalah panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Baiklah, pada paragraf pertama ini, ia termasuk pada struktur teks narasi yang orientasi. Karena pada paragraf pertama ini dia menjelaskan tentang pengenalan tokoh. Lanjut pada paragraf kedua dan ketiga. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga pindah ke desa. Di rumah peninggalan kakek, rumahnya kecil. Kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi yang sangat jauh berbeda dengan dahulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Pada paragraf 2 dan 3, ia termasuk pada jenis komplikasi. Karena pada paragraf 2 dan 3 ini termasuk dalam persoalan masalah pada cerita tersebut. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Pada paragraf ketiga ini, dalam cerita tersebut Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami, untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu lagi. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah ia bilang. Pada paragraf ketiga ini, dia termasuk pada struktur resolusi. Karena pada paragraf ketiga ini, sang bapak berusaha untuk mengembalikan kehidupannya, dan
dalam cerita tersebut menceritakan untuk pemecahan masalahnya dari paragraf yang kedua. Lanjut pada paragraf yang keempat. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat, dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Pada paragraf keempat ini termasuk pada koda, yaitu bagian akhir dari cerita. Karena pada paragraf 1, 2, 3, dan 4 ini saling berhubungan antara satu sama lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.